Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puja-puja hanya milik Allah, salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Yang mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang setia menjalankan ajaran-ajarannya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang mudah-mudahan kita istiqomah menjalankannya hingga ajar menjemput, insya Allah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam sebuah kitabnya Al-Muja'am Al-Awsat nomor 4278. Yang hadis ini disohihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Suatu ketika dalam hadis tersebut Jibril menghampiri Rasulullah SAW memberikan nasihat. Ada 5 nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun redaksi hadis yang disampaikan dan diriwayatkan oleh Imam Tabrani tersebut adalah Ja'a Jibril ilan Nabi SAW. Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayitun. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mafarik wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Tsumma qala ya Muhammad, syaraful mu'minin qiyamuhu bil lail wa izzuhu istignahu anin nas. Hadis ini sanadnya adalah dari Abu Hurairah, dan hadis ini sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal adalah hadis yang sahih. Ada 5 nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Apa 5 nasihat tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, engkau boleh hidup sesukamu, tapi ingat pada akhirnya engkau akan mati. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, saat ini dunia sedang dirundung oleh sebuah masalah yang disebut dengan wabah, tanpa kecuali Indonesia, negara yang kita cintai. Sampai-sampai bahkan ada orang saking takutnya dia melakukan beragam cara agar ia tetap hidup, agar ia tetap sehat. Namun seringkali ketika wabah ini belum datang, dia mengabaikan terhadap yang namanya keselamatan diri. Apa itu? Yaitu menghisap rokok. Walaupun di bungkus rokok tertera jelas ada tulisan bahwa rokok membunuhmu, dia tetap menghisap rokoknya tanpa dia mengindahkan terhadap apa yang disampaikan oleh Badan Kesehatan Dunia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kaitannya dengan nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad yang pertama tersebut? Malaikat Jibril memberikan nasihat kepada kita ini seringkali lupa dengan kehidupan ini. Kita ini bahkan terlena, terlebih ketika kita memiliki harta yang berlimpah, diberikan kesehatan yang bagus, jabatan yang tinggi. Seringkali kita lupa bahwa seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Padahal kita setiap saat diintai oleh kematian. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Engkau boleh hidup sesukanya, sesukamu, tapi pada saatnya kita akan mati. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara saudara kita yang kemarin bercengkrama dengan kita, yang kemarin bersendagurau dengan kita, saat ini sudah tiada. Mereka sudah ada di alam kubur. Karenanya
sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyampaikan kepada kita terkait dengan kematian. Aina ma takunu yudrikukumul mauta walau kunta fi burujil musyayyadah. Di dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan, kemanapun engkau pergi, bahkan di tempat benteng yang tinggi lagi kokoh sekalipun, maka kematian itu pasti akan menghampiri. Kenapa? Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka kematian itu pasti akan hadir dan menghampiri kita dimanapun kita berada. Akan tetapi kaitan dengan saat ini maraknya wabah yang namanya COVID-19 atau virus corona, itu bukan berarti kita tidak beriman kepada Allah ketika kita beribadah di rumah, ketika kita meninggalkan sholat Jumat. Tapi itu karena kita mengikuti terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bayangkan ketika Rasulullah memerintahkan shollu fi rihalikum, shollu fi buyutikum. Kaitan hadis itu adalah ketika adanya hujan lebat. Hujan lebat saja Rasulullah SAW memerintahkan untuk sholat di rumah. Apalagi ini wabah yang memang penyebarannya begitu sangat cepat. Maka tentu walaupun kematian itu sudah ditentukan oleh Allah, maka kita jangan seenaknya kita sendiri, dengan semaunya kita sendiri, mengikuti aturan-aturan kita sendiri, dengan mengedepankan nafsu dan perasaan kita sendiri. Sebetulnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan hadis ini adalah kita ini jangan sampai hidup kita ini semau kita sendiri, tapi mengikuti aturan-aturan yang ada. Termasuk di dalamnya saat ini agar kita selamat, pemerintah, ulama, bahkan seluruh dunia termasuk ulama yang kaliber internasional, ulama lokal, ulama yang ada di Indonesia sudah memfatwakan bahwa kita untuk melakukan yang disebut dengan social distancing atau terjadinya jarak, menjaga jarak di antara saudara-saudara kita adalah sebagai sebuah ikhtiar. Walaupun memang kematian itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, wa ahbib man syi'ta fa innaka mafariquh. Hai Muhammad, engkau boleh mencintai siapapun yang kau cintai, tapi ingat, pada saatnya tiba yang kau cintai itu pasti akan berpisah. Kenapa? Kita ini mencintai saudara, mencintai orang tua, mencintai anak, mencintai harta, mencintai pekerjaan. Tapi ingat, kita boleh cinta, tapi cinta kita tidak boleh mencintai lebih dibandingkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dalam sebuah peristiwa kepada seorang manusia agung, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, setelah sekian lama memohon kepada Allah, meminta agar diberikan keturunan, dan ketika keturunan itu dikabulkan oleh Allah, diberikan seorang anak laki-laki yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Tapi apa yang dilakukan oleh Allah, yang diperintahkan selanjutnya oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim, maka Nabiullah Ibrahim diperintahkan untuk disembelih. Tapi karena kecintaannya kepada Allah, maka Nabiullah Ibrahim melakukan tentang perintah tersebut walaupun memang berat hati untuk melakukannya. Dan kecintaan Nabiullah Ibrahim kemudian berbuah manis, diganti oleh seekor kibas, dan kemudian pengikutnya Nabi Ibrahim begitu sangat banyak, dan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, yang seringkali kita bahkan mengikuti ketika menginginkan anak-anak yang soleh dengan berdoa sebagaimana yang dilantunkan oleh Nabiullah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan aku anak-anak yang soleh. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Sebab itulah kita boleh mencintai apapun. Tapi kecintaan kita tidak boleh melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, ahbib ma, di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wa ahbib ahbib habibaka haunamma asya ayakuna bagi duka yawmamma. Cintailah olehmu sesuatu sekedarnya saja, karena bisa jadi sesuatu yang kau cintai itu akan berubah menjadi yang kau benci. Sebaliknya, wa abghid bagiduka yaumamma, bencilah olehmu sekedarnya saja, karena bisa jadi yang kau benci itu akan berubah menjadi yang kau cintai. Pesan Nabi Muhammad SAW bukan berarti kita tidak boleh mencintai, tapi cinta kita hanya sekedarnya saja. Sebagaimana nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW khususnya, dan nasihat ini umumnya untuk kita selaku pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mafarikuh. Engkau boleh mencintai siapa, apapun yang kau cintai, tapi pada saatnya tiba engkau akan berpisah dengan apa yang kau cintai. Yang ketiga, malaikat Jibril menasihati Nabi Muhammad SAW dengan kalimat wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Hai Muhammad, engkau boleh berbuat sesuka hatimu, tapi ingat, sekecil apapun amal yang kau lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun oleh Allah akan dibalas, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Maka tidak ada yang terbebas dari jangkauan Allah, dan tidak ada yang terbebas dari penghukuman dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW nasihat yang keempat. Tsumma qala ya Muhammad syaraful mu'minin qiyamuhu bil lail. Hai Muhammad, kalau engkau ingin mulia bukan karena tingginya jabatan, bukan karena berlimpahnya harta, bukan banyaknya ilmu, tapi kemuliaan seseorang yang beriman adalah karena qiyamuhu bil lail, yaitu menegakkan ataupun bangun di sepertiga malam terakhir. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, terlebih kita di bulan Ramadan itu kita bangun sahur, kemudian sebelum kita sahur kita lakukan salat qiyamul lail, bermunajat kepada Allah. Kenapa? Karena di sepertiga malam terakhir adalah waktu yang mustajab, waktu yang terbaik, sebagaimana yang Allah sampaikan kepada kita, maqamam mahmuda. Kalau Anda ingin menjadi orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang mulia, orang-orang yang luar biasa, maka lakukanlah qiyamul lail. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kepada kita, fatahajjad bihi nafilatan lak. Maka sujudlah sebagai sebuah ibadah tambahan, maqamam mahmuda, agar engkau menjadi makhluk-makhluk hamba-hamba Allah yang mulia di sisi Allah. Kemudian nasihat yang kelima, wa'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Ya Muhammad, apa yang disebut dengan orang yang hebat, orang yang perkasa itu, orang yang kuat itu? Kata malaikat Jibril, istighna'uhu 'anil nas, yaitu tidak pentingnya, tidak terkaitnya atau tidak tergantungnya terhadap manusia yang lain. Kenapa? Maka ketika kita tergantung kepada manusia yang lain, maka itu termasuk orang yang lemah. Walaupun sesungguhnya manusia ini adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari manusia yang lain. Maksudnya, tidak tergantung kepada manusia yang lain, menjadi orang yang hanya menggantungkan kehidupan kepada manusia yang lain, yaitu tidak adanya kemandirian, bukan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah, tapi justru hanya bertawakal kepada manusia. Maka ketika kita bertawakal kepada manusia, itulah
awal ataupun cikal bakal kehancuran jauhnya diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di tengah kondisi wabah saat ini, di mana pemerintah bahkan di seluruh dunia memberlakukan yang namanya lockdown, yang namanya PSBB. Pekerjaan-pekerjaan bahkan banyak yang dilakukan di rumah, bahkan ada yang di PHK. Kemudian orang kalut, bahkan banyak dan tidak sedikit yang stres. Kenapa? Karena pengeluaran semakin meningkat, terlebih di bulan Ramadan sembako meningkat harganya, melambung tinggi, tapi penghasilan menurun. Maka bukan mustahil kemudian orang stres, orang kemudian pusing. Sehingga akhirnya ada orang yang menghinakan dirinya, ada orang yang bahkan merendahkan dirinya di hadapan manusia karena dengan harapan dia mendapatkan bantuan. Tapi bagi orang-orang yang beriman, dia tetap bertawakal kepada Allah sambil tetap ikhtiar agar yang namanya kehidupannya dia tetap baik, tapi bukan bergantung kepada manusia sepenuhnya. Sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 5 nasihat Jibril kepada Nabi Muhammad ini menjadi sebuah renungan bagi kita agar kita menjadi manusia-manusia yang mandiri, manusia-manusia yang hebat, manusia-manusia yang senantiasa hanya Allah satu-satunya, tidak ada yang lain, sambil kita melakukan ikhtiar dengan sebaik mungkin. Tapi bukan berarti Allah sepenuhnya yang tepat kita menggantungkan, kemudian kita menjadi manusia yang naif, yang kemudian mengabaikan terhadap makhluk yang lain. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa hanya Allah menjadi tujuan kehidupan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.